Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kita tetap memakai protap kesehatan, ya, kita memakai masker. Tapi ini perbincangan agak lama ya, hampir 1 jam. Jadi saya mungkin akan membuka masker saya, tapi jarak tetap kita perhatikan. Dan saya sudah divaksin 2 kali. Jadi sekali lagi kita di acara Tribun Bakudapa dan kita akan membahas kali ini dengan tema kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dan untuk perbincangan kita kali ini saya sudah bersama dengan 2 narasumber. Yang pertama adalah Pendeta Ruth Kesia Wangai ya, Wangkai. Dan yang kedua adalah seorang pengacara ya, Pak Sofian Yosadi. Dan untuk lebih lengkapnya ya narasumber ini saya memberikan waktu untuk memperkenalkan diri. Pertama Ibu Pendeta, kemudian Pak Sofian. Silakan. Iya. Tabea Tribuners dimanapun berada, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Ya, seperti tadi diperkenalkan oleh Pak Iswan, saya adalah Pendeta Ruth Kesia Wangkai. Saya mewakili sebuah gerakan yang ada di Sulawesi Utara yang kami beri nama Gerakan Perempuan Sulut Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Seperti Bung Sofian juga masuk bagian dari Gerakan Perempuan Sulut atau kami biasa singkat GPS. Nah, tapi selain itu juga saya adalah bagian juga dari organisasi kami, yakni Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia. Dan dalam kapasitas itu kami melakukan kerja-kerja advokasi terkait dengan edukasi dan juga pendampingan perempuan khususnya korban kekerasan. Saya kira ini perkenalan saya. Terima kasih. Ya, Pak Sofian silakan. Iya, terima kasih. Saya juga harus buka masker supaya perbincangannya lebih bisa santai. Saya juga sudah divaksin, ya. Tapi tetap protap selalu harus dijaga. Saya Sofian Jimmy Yosadi, advokat dan juga pengurus berbagai organisasi, salah satu juga organisasi advokat sebagai pimpinan pusat seluruh Indonesia, sebagai wakil sekjen DPP Pradi ya. Kemudian latar belakang saya juga sudah belasan tahun mengadvokasi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, termasuk human trafficking, perdagangan orang, serta lain-lain. Bukan hanya di Sulawesi Utara, juga seluruh Indonesia, karena ada satu organisasi advokat juga yang namanya Indonesian Feminist Lawyers Club. Itu kumpulan para advokat, sedikit ya, tidak banyak, yang memberikan waktu untuk memberi advokasi kepada korban-korban kekerasan perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Belum lama juga saya kembali dari Jawa Barat, salah satu korban kekerasan ada di daerah Soreang ya. Kemudian sementara bergulir di proses hukum di pengadilan di Jawa Barat. Juga kasus kekerasan yang lain. Khususnya juga di Sulawesi Utara ini, walaupun saya bergerak sendiri kemudian masuk dalam organisasi, tapi dalam 2 tahun belakangan menjadi mitra, menjadi advokat satu-satunya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dan saya senang melakukan itu, memberikan bantuan hukum pro bono, artinya tidak dibayar. Selama yang saya lakukan juga belasan tahun seperti demikian. Jadi pemberian bantuan itu tidak memintakan dana sedikit pun. Bahkan kita rela mengeluarkan dana sendiri, dan walaupun saya advokat yang diperbantukan di dinas, tapi saya tidak menerima gaji, tidak menerima apapun, karena memang sudah komitmen saya untuk semoga dengan profesi saya ini bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu perkenalan saya. Terima kasih. Pemirsa Tribuners, kita akan langsung dalam perbincangan. Sekali lagi tema kita adalah ancaman kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Saya mungkin memberikan pertanyaan pertama kepada Pendeta Kesia ya. Pendeta, ini perbincangan kita saat ini dipicu oleh situasi di Sulawesi Utara. Baru-baru ini ada beberapa kejadian pemerkosaan dengan kekerasan, bahkan menyebabkan korban meninggal atau tewas.
di Koha, dan yang di Tomohon tidak meninggal ya, tidak meninggal, tapi terjadi kekerasan. Nah, jadi hal ini tentu menimbulkan keresahan setidaknya di Manado dan sekitarnya atau di Tanah Minasa. Saya ingin menanyakan ini, dengan melihat kejadian-kejadian ini, apakah aparat sudah cukup memberikan perlindungan kepada kita sebagai masyarakat atau kepada para korban, dan apa selama ini ya, karena ini kan Ibu Kesia ini dari aktivis ya, apa sebenarnya sih dalam memperjuangkan hal ini, kan sekian lama terus melakukan perjuangan terkait hal ini, tapi faktanya terus terjadi berulang. Ada orang-orang yang dikatakan pedofilia atau yang mengancam terhadap perempuan, terhadap korban, dan selalu saja terjadi. Ini sebenarnya apa yang terjadi sehingga terus berulang dan kelihatan aktivis seperti tidak berdaya? Silakan. Iya, terima kasih Pak Iswan. Saya kira ya bukan berarti aktivis tidak berdaya, karena justru belakangan ini semakin kuat jaringan para aktivis pembela hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan, dan lebih spesifik lagi merujuk pada perjuangan bagi keadilan gender. Nah, saya kira ini isu yang diangkat oleh Tribun pada diskusi siang hari ini sangat tepat. Pertama, saya memberikan apresiasi kepada Tribun karena turut berkontribusi bagi pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Di sisi lain juga isu ini sangat relevan karena sekarang ini jaringan gerakan feminis nasional, bahkan juga para akademisi dan para aktivis sedang membangun kekuatan bersama juga dengan para legislator, terutama dalam mendesak DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan sebuah rancangan yang kita kenal dengan nama Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang sudah bertahun-tahun ini tertunda-tunda dan tahun ini masuk lagi menjadi bagian dari prolegnas prioritas. Nah, kami sangat berharap RUU ini segera dibahas, jangan terulang lagi pengalaman tahun lalu, ditarik dari prolegnas tahun 2020 lalu tidak dibahas apalagi disahkan. Nah, berharap sekali tahun ini para anggota legislator, para anggota DPR RI yang ada di Senayan, tolong, apalagi kasus-kasus kekerasan seksual ya di mana-mana, bahkan di Sulut sendiri, seperti tadi Pak Aswin mengatakan, beruntun terjadi kekerasan seksual, bahkan korban ada yang dibunuh. Belakangan ini saya dapat berita malah kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku kepada korban yang sudah usia lansia dan sedang sakit. Jadi fenomena macam apa ini? Mulai dari usia anak di bawah umur sampai dengan perempuan atau ibu-ibu yang sudah lansia mengalami kekerasan seksual dengan cara perkosaan, dan ini yang harus segera kita kita bergerak untuk melakukan advokasi. Nah, tadi Pak Aswin tanya tentang peran dari aparat hukum. Saya kira aparat hukum juga sudah melakukan perannya, tapi memang ada banyak kasus-kasus yang memang tidak tercover. Nah, karena itu, karena memang undang-undang yang dipakai memang masih berupa KUHP. Nah, ke dalam KUHP bicara tentang kekerasan seksual itu hanya ada 2 jenis saja, yakni
perkosaan dan apa satu Bung Sofyan selain perkosaan, pencabulan. Nah, sementara RUU penghapusan kekerasan seksual yang sekarang ini kami dorong untuk segera dibahas dan disahkan itu mencakup 9 jenis kekerasan seksual, tidak sekedar pencabulan dan perkosaan. Itu pun juga harus disertai dengan bukti-bukti dan ternyata sangat melemahkan terutama pihak korban. Dan karena itu memang kami harus bergerak bersama selain dengan aparat hukum, tetapi para aktivis juga, jaringan gerakan feminis atau gerakan perempuan, bahkan juga didukung oleh akademisi dan pakar hukum serta berbagai pihak terkait itu dalam membangun gerakan bersama untuk mengatakan stop kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Karena kekerasan seksual bagi kami khususnya gerakan perempuan Sulut yang ada itu memberi perhatian khusus, ya. Karena kekerasan seksual itu tidak sekedar pelanggaran moral atau tindakan asusila, tapi kekerasan seksual itu adalah kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dan karena itu harus ada tindakan tegas, sebab ada peraturan perundang-undangan yang memang melindungi setiap orang tanpa pandang gender apapun, ya, semua sama di hadapan hukum, baik konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 maupun SIDO itu sebuah konvensi PBB yang kemudian diadopsi dan diratifikasi oleh pemerintah kita menjadi undang-undang tahun 1984 itu diratifikasi, dan itu juga menjadi dasar dan acuan kita bagi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan tentu juga terhadap anak. Ya. Saya beralih ke Pak Sofyan. Pak Sofyan, tadi kan dikatakan bahwa ada undang-undang ya, RUU ya, RUU PKS ya. Apa benar selama ini kan lawyer kan atau advokasi tentu sudah banyak kasus yang dialami terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apa betul kita masih membutuhkan undang-undang yang baru yang lex spesialis ini untuk lebih mengayomi atau lebih greget ya untuk menindak akan pelaku-pelaku kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual dalam hal ini, atau sudah cukup dengan KUHP yang ada saat ini? Ini berdasarkan pengalaman di ini ya, Pak. Ya, baik, terima kasih Bung Aswin. Jadi begini, hukum itu kan dinamis, jadi mengikuti perkembangan masyarakat. Kejahatan pun semakin meningkat, ada regulasi, undang-undang, tapi kemudian juga hukum itu mengikuti perkembangan masyarakat. Kejahatan yang demikian yang mungkin tidak diatur dalam satu regulasi perundang-undangan, maka undang-undang itu kemudian akan mengalami perubahan-perubahan ataupun amandemen ataupun dibuat undang-undang yang baru. Saya kira regulasi tentang peraturan perlindungan terhadap anak dan perempuan itu cukup banyak ya, termasuk di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan peninggalan warisan kolonial ya, Wetboek van Strafrecht, tapi ada juga undang-undang khusus yang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di luar itu cukup banyak, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian juga diatur tentang KDRT dan lain-lain. Regulasi ini bahkan menurut saya sudah cukup untuk menjerat para pelaku. Tapi kan kejahatan ini kemudian berkembang dan yang paling pokok di sini kan adalah law enforcement, jadi penegakan hukum. Sementara banyak dalam hal pelaksanaan di lapangan secara teknisnya ini kemudian mengalami banyak distorsi lah seperti itu yang saya katakan ya. Jadi walaupun sudah ancaman hukuman pidananya cukup tinggi, tapi tetap saja kejahatan itu selalu ada. Nah, bagaimana kita berkolaborasi antara para penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan pengacara, advokat, itu mereka semua adalah penegak hukum. 4 dimensi ini adalah penegak hukum yang diatur oleh undang-undang. Maka kita pun berusaha bagaimana penegakan hukum itu memberi rasa keadilan kepada masyarakat, terutama kepada para korban.
Jadi undang-undang pelindungan anak contohnya sudah mengalami beberapa kali perubahan. Bahkan yang paling terakhir yang paling sadis yang menurut saya suatu terobosan dari Presiden Jokowi ketika menerbitkan Perpu yang akhirnya dijadikan undang-undang bagaimana mencegah para pelaku mencegah dan juga menghukum keras para pelaku bahkan bisa dikebiri dan sebagainya. Jadi ini regulasi yang sudah cukup. Tapi tetap saja ada banyak orang yang melakukan itu seolah-olah tidak ada Masih lolos jerai, atau ya. hukumannya belum ini ya. Ya, karena penerapannya kan seperti pengalaman saya di lapangan. Banyak kali saya sudah ceritakan, belasan tahun saya lakukan itu. Ada kasus-kasus tertentu ketika misalnya ada oknum kepala dinas ya di Kota Manado melakukan pencabulan terhadap seorang remaja ya yang di kantornya sendiri. Tapi ketika datang sampai pada gelar perkara dengan apa? Pihak dari kepolisian itu selalu alasannya kepada tidak ada saksi. Nah, itu kan jadi kesulitannya di situ ya. Ya, saya selalu berdebat dengan teman-teman di kepolisian, saya katakan begini bahwa alat bukti itu banyak, ya kan? Jadi tidak saksi itu hanya salah satu dari 5 alat bukti. Jadi bisa saja petunjuk, pengakuan dan sebagainya kan termasuk. Nah, kasus seperti itu bagaimana mungkin kita kasus pencabulan harus ada saksi kecuali dia tertangkap tangan. Iya, iya. Nah, tapi kalau dalam ini saya katakan kalau ada saksi yang melihat dan menonton itu pornografi. Jadi susah kacamata Dilema kita beda. ya, dilema, betul. Kalau pihak-pihak teman-teman di kepolisian, kejaksaan kan hanya melihat hukum itu secara aturan undang-undang letterleh. Sementara kita kan sebagai advokat memberikan banyak kreativitas hukum dalam arti tidak melanggar hukum tapi juga penerobosan hukum dan meyakinkan hakim misalnya kan. Nah, kalau saya kan jiwanya sebagai advokat adalah pembela. Pembela itu bukan hanya pembela terdakwa atau tersangka, tapi membela korban juga dan memang saya paling banyak membela korban. Nah, hal-hal seperti ini yang saya pikir perlu ada terobosan-terobosan hukum yang salah satunya adalah RUU PKS itu penghapusan kekerasan seksual. Tapi kan kemudian ditentang oleh sebagian yang merasa ini ancaman terhadap sesuatu lah, ada something wrong lah di situ kan. Nah, ini kita tetap dorong. Tapi yang paling pokok adalah kita kan tidak mungkin menunggu undang-undang ini jadi dulu baru penegakan hukum. Iya. Penegakan hukum harus terus terjadi. Jadi pengalaman saya itu dalam 2 tahun belakangan ini bukan hanya soal di KOHA. Saya barusan ke sana sejak pulang dari Jakarta langsung ke KOHA dengan dinas dan lain-lain melakukan pendekatan karena kita atas nama negara berdiri di antara kedua belah pihak baik korban keluarga korban maupun keluarga pelaku. Ya. Nah ini kan terjadi distorsi di masyarakat. Trial by press. Orang bisa menghukum tanpa melalui proses hukum. Proses hukum, ya. Salah satu contoh saya katakan, maka saya taruh di media sosial. Terduga pelaku dikatakan adalah tunggal, meninggal dunia akibat gantung diri. Tapi benarkah dia? Dia kan tidak pernah diperiksa. Benarkah dia menggantungkan diri atau dia dibunuh ataukah dia ada pelaku lain? Masih banyak pertanyaan. Begitu banyak kasus-kasus yang saya juga barusan dari kantor UPTD menerima 4 laporan baru. Pencabulan, kekerasan psikis terhadap orang tua terhadap anak, kekerasan suami terhadap istri, seorang ibu rumah tangga yang sudah tua menerima kekerasan fisik di daerah Rumengkor. Ada lagi satu kekerasan perempuan dengan perempuan dan begitu banyak kasus. Ya, jadi ini cuma salah satu contoh. Nanti kita bisa kan misalnya elaborasi lebih banyak terhadap contoh-contoh kasus yang lain yang ya termasuk pemerkosaan di daerah Tomohon yang saya advokasi. Besok kami akan temui korbannya di Langowan. Jadi walaupun saya sebagai pengacara profesional menyediakan waktu lebih banyak untuk hal demikian. Kita betul-betul butuh sinergitas yang luar biasa. Saya tidak mungkin kerja sendiri. Saya juga tidak mungkin UPTD ini bekerja sendiri. Kita butuh teman-teman jurnalis seperti Tribun itu menyuarakan ini. Seperti yang kami lakukan bersama-sama dengan GPS. Kasus seperti misalnya yang dilakukan, yang contoh yang lagi viral belum lama adalah bagaimana seorang seharusnya menjadi teladan anggota Dewan yang terhormat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara melakukan tindakan kekerasan yang mengancam kepada istrinya. Tapi juga menyimpan perempuan yang di bawah umur. Nah ini kan akhirnya kita mendorong ini dan bergulir. Saya menjadi salah satu tim ahli independen. Kita mendesak Ibu Ruth dan kawan-kawan semua kita bergerak. Tidak putus-putusnya, kita tidak pernah akan habis energi. Kita tetap berusaha. Kita yakin dalam jalan kebenaran, keadilan itu pasti akan ditemukan. Itu menurut saya. Iya. Saya beralih ke
Pendeta Ruth ya. Pendeta, ini kan terkait dengan tadi aspek hukumnya. Aspek hukumnya ini bagaimana kita melakukan penanganan terhadap korban. Tentu korban yang tidak meninggal kan, yang kan korban ini sudah menjadi korban dan dia bisa jadi korban sosial lagi kan, tidak bisa melakukan dan ada psikis. Jadi sebagai seorang aktivis perlindungan terhadap perempuan dan anak, bagaimana Bu Giro boleh diinformasikan kepada para tribuners bagaimana penanganan ya tadi aspek hukum ini penanganannya bagaimana orang melindungi tentu bukan melindungi hanya soal hukumnya tapi membuat bagaimana para korban ini bisa hidup nyaman kembali dan hilang dari traumatisnya atau gimana, silakan. Iya, terima kasih Bung Aswin. Ya. Kalau bicara tentang penanganan, nah saya kembali lagi mengapa jaringan nasional gerakan feminis yang didukung oleh berbagai pihak terkait itu begitu getol mendesak DPR RI dan juga pemerintah segera membahas dan mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Tadi Bung Sofyan sudah menyebutkan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi korban. Tetapi bagi kami sebagai aktivis pembela hak-hak asasi kaum perempuan, apalagi para korban yang mengalami kekerasan seksual secara khusus, ternyata didapati bahwa peraturan perundang-undangan bahkan kebijakan yang ada sekarang ini belum memadai dapat melindungi korban khususnya kekerasan seksual. Karena misalnya tadi saya singgung dalam KUHP itu kekerasan seksual hanya didefinisi dalam 2 jenis, pencabulan dan perkosaan. Sementara substansi dari RUU penghapusan kekerasan seksual itu mendefinisikan ada 9 jenis kekerasan seksual. Awalnya itu konsep awal itu ada 15 malah yang sampaikan oleh Komnas Perempuan dan juga Forum Pengada Layanan ya, tapi kemudian peras menjadi 9 jenis kekerasan seksual dan 9 jenis kekerasan seksual ini belum semua bisa dijerat oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada sekarang. Saya sebutkan aja ini supaya bisa menjadi bagian dari edukasi publik. 9 jenis kekerasan seksual itu, pertama pelecehan seksual, kedua eksploitasi seksual. Nah, eksploitasi seksual ini selalu berkaitan dengan profit. Jadi selalu ada keuntungan dari pihak pelaku dalam melakukan eksploitasi seksual. Lalu pemaksaan kontrasepsi yang selama ini kan dianggap itu bukan bagian dari kekerasan seksual. Demikian juga pemaksaan aborsi. Ya, lalu kelima perkosaan dan keenam pemaksaan perkawinan. Nah, di sini termasuk dengan pemaksaan perkawinan usia anak. Ya, nah dan pemaksaan pelacuran, ya, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. Nah, kan belum ada peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini bisa mengakomodir 9 jenis kekerasan seksual ini dan baru memang di cover di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual. Karena misalnya saya ambil contoh kasus Marcella kemarin yang menjadi korban perkosaan bahkan pembunuhan. Andai kata pelaku masih hidup itu tidak hanya dijerat oleh satu tindakan kriminal saja, misalnya perkosaan atau juga pembunuhan, tapi bisa juga dengan penyiksaan seksual karena ternyata korban itu disekap beberapa hari baru kemudian dibunuh, dan ketika dia disekap dia mengalami penyiksaan itu baik penyiksaan seksual maupun secara fisik. Ya, nah jadi kalau RUU ini sudah diundang-undangkan, ya masyarakat mendapatkan perlindungan hukum dan itu tidak hanya terkait dengan penanganan korban saja, tetapi juga mulai dari proses edukasi pencegahan. Nah itu peran kita bersama ya, termasuk GPS dan juga Perwati dan tentu lembaga-lembaga terkait lainnya, apalagi lembaga layanan perempuan korban kekerasan dan juga anak. Nah jadi penanganan yang justru ditawarkan di dalam substansi RUU penghapusan kekerasan itu sangat komprehensif. Jadi mulai dari pencegahan, lalu penanganan kasus baik korban maupun pelaku. Jadi
ada efek jerak bagi pelaku. Bahkan pelaku diminta harus membayar ya dampak-dampak buruk yang dialami oleh korban, karena korban tidak hanya mengalami kekerasan saat itu, tapi dampak psikologisnya adalah trauma, dan trauma itu pasti seumur hidup, tidak hanya dalam waktu tertentu saja, itu seumur hidup. Coba kita tanya pada korban yang mengalami kekerasan seksual, apalagi kekerasan seksual incest. Ya, kan Tribun mengangkat tema ancaman kekerasan seksual. Saya setuju sekali mengatakan kekerasan seksual itu sebuah ancaman, sebuah bahaya, tanda awas bagi masyarakat. Karena apa? Karena kekerasan seksual ternyata sudah menjadi darurat. Ya, Indonesia sekarang ini sedang berhadapan dengan darurat kekerasan seksual. Sebab kekerasan seksual tidak hanya terjadi di luar sana, tapi terjadi di dalam rumah korban sendiri. Siapa pelakunya? Orang tua, ayah kandung, opa, om atau saudara sendiri. Itu yang disebut sebagai kekerasan incest. Ya. Nah, dan siapa yang bisa tahu itu kalau tidak terekspos? Ya, apalagi korban diancam dan keluarga juga masih menganggap itu sesuatu yang tabu, atau selain tabu itu merusak nama baik keluarga, dan karena itu ditutup-tutupi. Padahal si korban, apalagi anak di bawah umur yang mengalami kekerasan seksual dari ayahnya bertahun-tahun, bahkan ada sampai melahirkan. Bayangkan kalau kita membiarkan itu dianggap tabu kok, aib keluarga, jadi tidak usah tidak bisa lagi sekarang. Bicara kekerasan seksual itu sudah menjadi isu publik, dan itu masalah kita bersama. Masalah kita sebagai lembaga pendampingan ya, atau advokat, pengacara, tetapi juga bukan hanya negara ya, tetapi agama, gereja dalam hal ini harus mengambil peran aktif untuk mencegah dan mengatakan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, apalagi kekerasan seksual. Jadi semua kita adalah bagian dari civil society, masyarakat sipil yang harus berkontribusi bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan secara khusus dalam topik kita siang hari ini adalah penghapusan kekerasan seksual, dan salah satu bentuk konkret adalah dukungan mendesak kepada DPR RI dan pemerintah untuk segera bahas. Jangan lagi ditunda-tunda seperti terjadi tahun lalu ya, dicabut dari prolegnas prioritas dan baru masuk lagi tahun ini. Sangat berharap balik DPR RI segera membahas dan mensahkan. Tidak ada alasan lagi untuk menunda. Apalagi kasus-kasus ini menjadi fenomena kita sekarang ini. Di Sulawesi Utara ini beruntun. Terakhir kasus pemerkosaan terhadap ibu usia lanjut yang sedang sakit. Bisa kita bayangkan di mana panggilan nurani kita melihat kejadian-kejadian seperti itu. Dan karena itu masyarakat membutuhkan perlindungan hukum. Tentu mulai dari pencegahan, ya, penanganan, bahkan rehabilitasi korban seperti tadi ditanyakan Bung Aswin. Itu penting sekali karena si korban sudah korban biasanya juga mendapatkan stigma oleh masyarakat. Bahkan masyarakat tidak menerima dia, dianggap amoral, padahal pelakunya yang harus kita berikan hukuman yang setimpal, bukan korban. Korban harus kita lindungi, siapapun dia ya, tentu tidak hanya perempuan tapi bisa juga laki-laki, dan biasanya terjadi pada anak laki-laki misalnya. Kasus-kasus sodomi atau pedofilia ya, siapa saja bisa menjadi korban, siapa saja juga bisa menjadi pelaku. Ya, dan kita bisa lihat kan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini di mana-mana, apalagi kita di Indonesia ya, apalagi media sosial atau internet kita memungkinkan kita untuk selalu melihat kejadian-kejadian ini terjadi di mana-mana. Nah, saya juga sangat berharap Tribun sebagai bagian dari media, ya, ini bagian dari proses edukasi apa yang dilakukan oleh Tribun sore hari ini. Dan tapi di sisi lain juga saya memberikan catatan kritis kepada media, karena media juga bisa memperkuat kekerasan peristiwa-peristiwa itu dengan pemberitaan. Karena salah satu faktor yang membuat juga pelaku melakukan kekerasan seksual itu karena kontribusi melalui media, ya. Nah, contoh misalnya baru-baru ini kan kita di viral berita tentang
apa namanya itu sinetron yang ditayangkan oleh Indosiar, ya, Suara Hati Istri, yang dikenal dengan sinetron Sahra. Sahra ini adalah pemeran dari istri ketiga, ya. Nah, kritik terhadap sinetron ini ada dua. Pertama tentang soal poligami. Karena sinetron ini mengisahkan tentang keluarga yang menganut prinsip poligami. Kedua, kasus pernikahan anak. Padahal Undang-Undang Perkawinan sudah direvisi tahun 2019 mengatakan bahwa usia minimal pernikahan anak itu anak perempuan dan anak laki-laki sama 19 tahun. Tetapi sinetron itu menayangkan sebuah kisah tentang keluarga yang berpoligami dengan menjadikan pemeran utama Sahra ini yang baru berusia 15 tahun. Mestinya kan media, karena Indosiar itu juga bagian dari media, turut berkontribusi untuk mengatakan stop pernikahan anak. Nah, kalau sudah ada undang-undang penghapusan kekerasan seksual, media yang macam begitu bisa dijerat, ya, dengan pidana. Iya. Nah, karena itu meminta juga kepada media khususnya Tribun, mari kita sama mendukung DPR RI untuk segera mensahkan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, saya kira itu. Ya, tentu sebagai media kami memfasilitasi ya apa yang baik, tentu orang memfasilitasi baik lewat media print kita, media online dan aktivitas digital seperti dengan saat ini. Dan saya ke Bung Sofyan. Bung Sofyan, ada tidak pengalaman ini kan sebagai seorang advokasi yang kadangkala bukan berpihak ya, membela sisi kebenaran pelaku terhadap pelaku dan kadangkala membela terhadap korban. Bagaimana Bung Sofyan ya, ini untuk memberikan pencerahan kepada para tribuners ya, bagaimana seorang Bung Sofyan yang berdiri sebagai katakanlah aktivis ya, aktivis di peduli perempuan dan sebagai seorang pengacara yang harus profesional dengan kasus-kasus yang ditangani. Bagaimana, Bung? Ya, terima kasih Bung Mas. Ini pertanyaan menarik ini. Karena ini juga menceritakan pengalaman saya selama belasan tahun jadi advokat jadi pengacara. Dalam posisi ini saya juga harus jujur kepada pemirsa, memberikan edukasi juga. Pertama-tama soal hukum ya, hukum. Bahwa hukum itu diberikan, regulasi undang-undang itu diberikan bukan untuk balas dendam. Itu teori hukum kan, di mana-mana mahasiswa fakultas hukum itu belajar itu. Jadi hukuman vonis itu bukan untuk balas dendam, tapi membuat efek jera dan juga menghukum. Ya, itu prinsipnya. Kedua, saya ingat juga pengalaman saya, kalau dalam persentase 100%, saya itu 90% selama belasan tahun ini lebih banyak pegang korban, membela korban, perempuan dan anak. Ada beberapa kasus tertentu saya 10% lah kira-kira, tapi tidak banyak. Tapi saya harus ambil itu karena melihat sisi keadilan, begitu. Jadi begini, seorang yang diduga melakukan tindak pidana dibela oleh seorang advokat, dia tidak identik. Ya. Jadi seorang misalnya pemerkosa dibela oleh advokat itu bukan berarti advokat juga itu adalah pemerkosa, misalnya kan. Kedua, dia yang dibela ini bukan perbuatannya, tapi hukumannya, gitu. Misalnya ketika kita membela seseorang yang melakukan pencurian, bagaimana dia dapat dihukum seadil-adilnya. Misalnya kalau dia mencuri kemudian dikapatan polisi tidak boleh sembarangan menembak. Nah, jadi kita mengadvokasi itu. Tidak boleh juga ada penganiayaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan macam-macam. Tapi intinya adalah mendapatkan dia dihukum seadilnya. Kalaupun kemudian dihukum vonis oleh majelis dengan misalnya yang dianggap tidak adil, mesti ada proses hukum. Karena begini, ada juga banyak kasus yang saya bikin testimoni ketika di KOHA, kasus Marcella yang 12 tahun itu kepada keluarga maupun juga kepada keluarga pelaku, terduga pelaku, karena dia belum ditetapkan sebagai pelaku. Jadi begini, dalam hukum, di seluruh dunia ini banyak ditemukan kasus-kasus yang menarik yang kemudian membuka tabir baru.
Ya, tapi baru satu contoh, di Indonesia pernah ada kasus yang menghebohkan yang namanya Sengkon dan Karta. 2 orang yang dituduh melakukan pembunuhan. Dia divonis seumur hidup. Ketika dia masuk, walaupun dia berkali-kali nyatakan bukan dia, tapi sudah divonis sampai inkrah. Ya. Dan sudah menjalani hukuman. Sudah menjalani belasan tahun. Keluarganya kacau, istrinya semua dua-duanya ini kemudian menuntut cerai, anak-anaknya kacau, harta bendanya habis. Dia di dalam penjara itu sakit. Belasan tahun kemudian tiba-tiba ada orang yang ketangkap di kasus lain, kemudian entah bagaimana sudah memang jalan-jalan, dia yang menyatakan peristiwa itu dialah pembunuhnya. Maka oleh seorang advokat dia membela Sengkon dan Karta ini untuk PK, menemukan novum baru, novum bukti baru, dan adanya kekeliruan hakim di situ. Dan akhirnya dia dibebaskan. Tapi tidak lama kemudian karena sakit-sakitan dan juga mereka stres, sudah tidak punya apa-apa, tidak ada rumah, tidak ada keluarga, anak istri sudah bercerai, akhirnya mereka meninggal. Tapi minimal mereka meninggal dalam kehormatan bahwa mereka bukan pembunuh. Jadi itu yang saya katakan ketika di KOHA, hukum itu memang kejam, tapi demikian memang harus jalani. Jadi ada orang juga yang dituduh membunuh, tapi dalam istilah hukum ada yang namanya overmah, dia membela diri. Saya ketika seseorang hendak menikam saya, kemudian terjadi pergumulan, tapi kemudian orang yang akan menikam saya ini memakai pisau, kemudian terjadi pergumulan, justru yang menikam ini yang meninggal. Tapi saya dituduh membunuh. Nah, pengacara, advokat, pembela itu mendudukan persoalan pada hukum. Dia membuktikan saksi. Jadi bukan seperti ada asumsi banyak orang di masyarakat bahwa pengacara itu hadir untuk membelokkan hukum. Yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Kita membela orang yang kaya untuk dihukum ringan, sementara orang susah. Tidak demikian, karena saya paling banyak juga mengadvokasi orang-orang susah. Bahkan pernah kasus pembunuhan wartawan yang heboh itu di tahun 2011, koran Metro itu, saya membela keluarga korban. Dan pembunuhnya seorang anak itu 16 tahun, bahkan dapat hukuman vonis 12 tahun 6 bulan. Saya advokasi itu. Jadi dengan demikian orang masyarakat ini memang harus seperti Ibu Pendeta Ruth Wangkai katakan tadi, betul-betul kita harus memberikan edukasi. Jadi pemahaman, apalagi zaman sekarang digitalisasi, anak-anak milenial itu tidak tahu apa-apa. Sekarang kita lihat di grup-grup media sosial, orang saling membuli karena tidak ada edukasi di situ. Pokoknya kalau dihantam satu ini langsung up, ribuan orang langsung membuli. Itu namanya bukan hukum, itu melawan hukum. Karena apa? Sudah menghukum orang sebelum dia diproses. Padahal asas hukum ada salah satunya presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Dia tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan ya tetap. Namanya in rah van gewiste. Seperti itu. Jadi kasus ini saya ingat barusan saya juga setelah sebelum ke sini menerima laporan itu dan mendengar sampai mereka, dan nanti hari ini kita janjian untuk tanda tangan kuasa. Saya diwawancara oleh seorang perempuan mahasiswa dari orang Manado, kuliah di Universitas di Bandung, perguruan tinggi. Dia anak seorang perwira polisi perempuan, meneliti tentang kasus-kasus seperti ini dan menarik. Dan dia tanyakan adalah bagaimana cara, ya dia sudah wawancara yang lain tapi khusus kepada pendamping advokat itu, apa yang saya lakukan. Saya ceritakan bahwa pengalaman saya belasan tahun dan juga 2 tahun belakangan di Dinas dan UPTD Perempuan dan Anak. Kita tidak hanya menerima laporan. Jadi pengadvokasian itu adalah bagaimana kita juga menuntut hak-hak, termasuk ketika saya menangani kasus human trafficking yang ada di Minahasa Selatan 2011, saya bahkan meminta negara melindungi melalui LPSK. Itu jurnal LPSK yang pertama justru adalah di Minsel, Amurang. Nah, banyak kasus-kasus seperti ini yang artinya kita harus kreatif melindungi ini. Nah, yang ingin saya katakan adalah banyak orang yang melihat yang mengadvokasi ini hanya seperti mencatat saja. Padahal tidak demikian. Kita mengadvokasi, mulai tanda tangan kuasa, kita melakukan pendampingan, kemudian dia diperiksa, kita dampingi, di kepolisian kita jaga karena bisa saja masuk angin dalam tanda kutip, di kejaksaan demikian, sampai kepada putusan majelis hakim, dia bersaksi, dia tidak boleh diintimidasi. Jadi saya dampingi dia. Saya ingat ini tahun ini saja, beberapa bulan ini, kasus di Minahasa Selatan, anak 14 tahun yang terpaksa harus berhenti sekolah SMP. Kemudian dia harus hamil dan dapat anak pada bulan Januari. Pelakunya karena saya dampingi juga dan artinya memberi penguatan kepada penegak hukum yang lain 14 tahun. Itu luar biasa. Pengadilan Negeri Amurang. Barusan
seorang anak juga begitu, kehilangan dua-dua ini kehilangan orang tua, papanya sudah tidak ada. Mamanya THL, korban ini yang tukang sapu jalan di Kota Manado. Pelakunya adalah pasangan hidupnya yang belum menikah. Ini anaknya ditiduri. Yang diminsel itu mamanya tahu. Jadi betapa mamanya menyaksikan pelaku ini orang yang dekat dengan dia melakukan hubungan kepada anaknya. Itu luar biasa. Dan dia terdakwa ini dengan seenaknya menyatakan dalam kesaksiannya, dia mengatakan, saya kan berpacaran sama mama dan anak ini. Anak ini tidak tahu apa-apa. Gila. Maka saya marah. Tapi di sana Minsel, di Minut ini paling banyak kasus. Tapi saya apresiasi, saya katakan kepada Kapolres Ibu Grace, juga PPA-nya yang sudah luar biasa. Minut barusan ini dapat putusan Pengadilan Negeri Air Madini itu 14 tahun setengah. Baru pertama. Banyak kasus yang tidak terungkap di Minut. Bahkan ada pelaku putusan pidananya bebas. Gila itu. Bebasnya karena apa? Dia dibela oleh seorang advokat yang meminta lagi visum baru. Padahal tidak boleh. Visum yang dipakai adalah visum di awal ketika pas ini kejadian. Tidak boleh dalam persidangan dia meminta visum yang. Tapi kasihan karena ini memang korbannya tidak didampingi oleh pengacara dan tidak didampingi lagi oleh misalnya pelayanan aktivis perempuan. Jadi banyak orang-orang masyarakat ini sepertinya gunung es, banyak kasus-kasus yang tidak terungkap. Jadi hal-hal seperti inilah yang seharusnya menjadi juga informasi kepada masyarakat agar misalnya ketika menerima kabar itu dalam keluargamu, dalam tetanggamu atau temanmu, cepat-cepatlah meminta perlindungan kepada negara. Kita juga berkolaborasi dengan aktivis Gerakan Perempuan Sulawesi Utara yang banyak organnya, organisasi itu, dan mereka itu bukan hanya pada saat itu, pasca itu juga traumatik itu, mengadvokasi. Dan saya juga menuntut di pengadilan itu ada namanya restitusi. Jadi ganti rugi oleh pengadilan menetapkan itu kepada pelaku untuk ganti rugi. Jadi hal-hal banyak yang kita harus lakukan. Luar biasa perjuangan kita untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak ini, bukan hanya proses hukum, psikisnya. Saya saja yang di Minsel itu selesai itu saya tidak menerima gaji dan lain-lain. Jadi bahkan resiko dibully dalam arti dianggap bahwa ini kita mendapatkan gaji dari negara begitu besar, bahkan menerima. Tapi sudah resiko, tidak apa-apa. Tak bayangkan saya terharu lihat anaknya ini sudah pulang, anak ini memeluk anaknya yang 14 tahun loh. Sudah punya bayi, korban dari perkosaan, pencabulan, perkosaan dan persetubuhan. Kemudian mereka hidup susah sekali di rumah yang sangat sederhana dan tinggal sama omanya, papanya yang tidak ada. Akhirnya saya keluarkan duit bukan apa-apa, artinya tergerak hati nurani kita kan. Dan saya selalu pesan kepada para korban dan keluarganya, setiap saat kita jalin hubungan, kalian perlu apa saja telepon. Jadi mungkin bisa bukan hanya melalui saya tapi juga yang lain. Saya kira itu. Tribuners ya, kita sudah berbincang-bincang ya, sudah, dan banyak lagi tentunya yang akan kita perbincangkan, tapi waktu juga lah yang membatasi akan perbincangan kita pada saat ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ruth Kesia Wangkai ya, yang sudah hadir di Tribun Bakudapa dan kita berbincang-bincang. Begitu juga dengan pengacara ya Pak Sofian yang sudah hadir juga dengan kita. Tapi sebelum mengakhiri mungkin bisa masing-masing narasumber dari Ibu Pendeta boleh memberikan semacam closing statement ya, kepada bisa berupa saran atau imbauan atau apa saja kepada para tribuners, kemudian nanti dilanjutkan dengan Pak Sofian. Silakan. Baik, saya kira di akhir pertemuan dan diskusi kita ini, saya mau menyampaikan sebuah himbauan kepada masyarakat luas. Jika mengetahui dan menemukan ada kasus-kasus kekerasan, baik itu terjadi dalam relasi personal, relasi keluarga, relasi kerja, ataupun dalam peristiwa-peristiwa tertentu, mari silakan melapor ya.
melapor kepada lembaga-lembaga terkait. Di Manado ini ada beberapa lembaga pendampingan perempuan korban kekerasan, ya, yakni Suara Perempuan, ada juga Terung Nelu Mimuut, itu semua lembaga pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi jangan lagi menganggap kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual itu sesuatu yang menjadi aib keluarga atau sesuatu yang tabu. Tidak ada lagi yang tabu, tidak ada lagi yang dikatakan aib. Semua itu kita harus bongkar. Kita harus lakukan edukasi kepada masyarakat, bahkan mulai dari keluarga kita sendiri, bahwa kekerasan apapun bentuknya adalah kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak asasi anak dan hak asasi perempuan. Karena itu saya himbau sekali lagi kepada masyarakat luas, mulai dari keluarga-keluarga kita sendiri. Jika kita mengetahui ataupun kita menemukan terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mari kita sampaikan itu dan lapor itu, bukan hanya kepada aparat hukum tetapi juga kepada lembaga-lembaga layanan, termasuk kepada Gerakan Perempuan Sulut. Kami siap dan bersedia untuk melakukan advokasi dan pendampingan bagi korban-korban kekerasan, dan juga siap bekerja sama dengan jaringan yang ada untuk melakukan proses pendampingan hukum agar supaya korban mendapatkan keadilan yang semestinya. Terima kasih. Silakan Bung Sofyan. Ya, baik, terima kasih. Beberapa hal singkat saja yang intinya kami ingin sampaikan bahwa ancaman kekerasan seksual itu nyata dan ini merupakan kejahatan yang luar biasa, dan kita seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah penegak hukum itu harus bersatu padu, bekerja sama, dan jangan hanya menganggap bahwa persoalan ancaman ini adalah persoalan di luar kita, karena bisa saja suatu ketika kita tidak memintanya akan menimpa keluarga kita, anak kita, keponakan kita, ataupun sahabat dari keponakan kita dan sebagainya, yang akhirnya akan membuat bukan hanya luka bagi keluarga, luka bagi korban, tapi juga air mata untuk semua. Kita tidak ingin kasus-kasus seperti Marcella Sul, anak yang adik yang luar biasa ini yang istilahnya harus dalam usia dia mendapatkan kasih sayang, tapi kematian tragis, diperkosa, dibunuh, dan disiksa, kemudian didapatkan mayatnya itu di dalam karung. Kita tidak ingin anak-anak kita seperti itu. Kita ingin juga keluarga kita seperti itu. Mari kita sayangi, lindungi. Untuk itu kita harus peduli terhadap kasus ini. Kemudian khusus kepada masyarakat, seperti Ibu Ruth katakan tadi benar. Jadi kita berkolaborasi dengan ini. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu, silakan lapor kepada pihak kepolisian terdekat. Kemudian juga bisa meminta bantuan layanan ke Unit Perlindungan Terpadu Daerah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA di Tikala, depan kantor POM Angkatan Darat, di sampingnya perpustakaan, atau lebih tepatnya kantor wali kota. Di situ ada saya dan lain-lain, dan kita bekerja sama dengan para lembaga itu juga, karena memang kita tidak boleh berdiri sendiri. Ini kejahatan luar biasa. Kemudian juga kepada pemerintah dan lain-lain, terutama kepada para anggota dewan yang terhormat. Tolong menaruh hormat juga dan peduli kepada rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Jangan malah Anda menjadi pelaku di situ. Ya, jadi memberi teladan lah. Jangan seperti oknum yang Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara itu, yang inisial JAK itu. Jadi jangan sudah menduduki itu, jangan menunjukkan, malah menjadi pelaku di situ. Dan bahkan ini bukan hanya masalah lembaga yang terhormat, ini partai Anda juga, kan lucu. Kalau partai juga pengurus partai melakukan itu, tapi di satu sisi partai malah membuat suatu seminar tentang perlindungan perempuan dan anak. Loh, orangnya ada di dalam pelaku, ya kan? Jadi hal-hal sedemikian yang kita harus juga koreksi. Termasuk saya juga harus koreksi diri. Semua kita harus koreksi diri. Mari kita dorong itu agar betul-betul regulasi ini bisa secepatnya diputuskan, ditandatangani Presiden, kemudian kita bersama menjaga. Nah, saya menyampaikan ini di mana-mana karena memang terus terang saya agak keras. Jadi kalau saya lakukan ini memang saya punya dasar, bukan fitnah atau apapun. Tapi tolonglah kepada para pejabat, kepada anggota dewan yang terhormat menaruh perhatian khusus terhadap ini. Saya berterima kasih kepada media, terutama pada Tribun Manado, dan juga kepada Tribuners yang care.
kita mudah-mudahan dengan acara ini mendapat edukasi, mendapat pengalaman, pengetahuan yang baru, mendapat informasi yang baru. Yang pastinya kita tidak mungkin menyenangkan banyak orang. Iya, Pasti yang ada ini akan menerima dari pro dan kontra. Yang menurut itu hal biasa dalam dunia ini. Ya, jadi terima kasih sekali lagi. Ada hal apapun kita akan nanti bisa bertemu di lain waktu. Dan terima kasih kepada Bung Aswin dan teman-teman di Tribun. Luar biasa, saya salut. Terima kasih. Ada tambahan Aswin, katanya ya? tambahan sedikit aja. Atas nama masyarakat Sulawesi Utara dan juga atas nama tentu media Tribun Sulawesi Utara, mendesak DPR RI untuk segera bahas dan sahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Karena kami butuh undang-undang penghapusan kekerasan seksual sebagai payung hukum, mulai edukasi, penanganan korban dan juga penghukuman terhadap pelaku sebagai efek jera sampai dengan rehabilitasi korban. Dan karena itu sekali lagi kami atas nama masyarakat Sulawesi Utara, secara khusus Gerakan Perempuan Sulawesi Utara lawan kekerasan terhadap perempuan dan anak, mendesak agar DPR RI segera membahas dan mensahkan RUU menjadi undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Terima kasih. Ya, sekali dengan demikian acara kita ini sudah berakhir ya, acara kita sudah berakhir dan saya Aswin Lumintang selaku bagian dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah datang di tempat ini dan kita sudah berbincang-bincang mungkin lebih dari 40 menit kita berbincang-bincang. Jadi terima kasih Ibu Pendeta Keisha, terima kasih Bung Sofyan dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia untuk menyaksikan akan perbincangan kita pada saat ini dan semoga apa yang kita perbincangkan ini boleh bermanfaat bagi para Tribuners dan boleh menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan sehingga apa yang sudah kita suarakan ini boleh ditindaklanjuti. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih.